Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fadiludin dari absen 21. Saya sebagai Muhammad Atta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Kadra Radhani sebagai Ahmad Subarjo. Perkenalkan, nama saya Dimana Piladadi dari absen 19. Saya sebagai Sultan Kadir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subarjo dari absen 1. Saya sebagai Dika. Perkenalkan, nama saya Kailan Muhammad Rajin dari absen 20 sebagai Wali Subarjo. Perkenalkan, nama saya Isana Nafita, absen 2 sebagai Pengarso. Perkenalkan, nama saya Dari dari absen 29 sebagai Fatwa. Perkenalkan, nama saya Dari Bianda, nomor absen 12 sebagai Pengarso. Perkenalkan, nama saya Aisyah Darwani Tiawan, nomor absen 4 sebagai Informasi dan Timothy. Perkenalkan, nama saya Rifani Amalia Asnaza dari absen 31. Saya sebagai pengatur properti dan perkenalkan, nama saya Nabila dari absen 28 sebagai pengatur. Perkenalkan, nama saya Frizalita Amalia dari absen 2 sebagai Sukani. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Sumana dari absen 23. Saya sebagai Khairul Solo. Perkenalkan, nama saya Media Sehadani dari absen 5 sebagai Sayyidah. Perkenalkan, nama saya Ria Rizkindia dari absen 19 sebagai Ibu. Perkenalkan, saya Musyufa Nabila absen 27 sebagai Laksamana Maeda. Perkenalkan, nama saya Indra Prasta Prasa Sumarawatan, nomor absen 18 sebagai Institut Soekarno. Kami akan menampilkan sebuah video yang berjudul Peristiwa Rasulullah. Selamat menonton. Agustus 1945, Jepang menyerahkan Pacaran kepada Sekutu. Berita ini disiarkan melalui siaran radio luar negeri, menyebar luas hingga sampai ke telinga Sultan Syahrir. Para pemuda yang mendengar berita ini menjadi bersemangat. Setitik harapan akan kebebasan akhirnya muncul di mata bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Sebuah kata yang kini terus berputar di dalam pikiran dan hati mereka yang sudah lelah dibelenggu oleh Jepang. Been told I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters. 15 Agustus 1945, Sukarni dan Khairul Saleh mengadakan pertemuan dengan para pemuda. Di dalam pertemuan ini, mereka membahas mengenai berita penyerahan Jepang. Apakah kalian semua sudah melihat beritanya? Berita tentang apa, Bu? Berita bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya akan terjadi kekuasaan di Indonesia. Maaf, Bung, tapi apa makna kekosongan kekuasaan itu? Saya tidak mengerti. Artinya Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia. Mereka sudah menyerah kepada Sekutu. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini, Bu? Kita harus membebaskan diri dari Jepang. Kita harus segera mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus meminta persetujuan kepada resmi Soekarno dan Bung Karno. Saya setuju, Bu. Para pemuda mendatangi kediaman Soekarno dengan maksud untuk menyampaikan tujuan mereka, yaitu mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami ingin mencari Bung Karno. Ada hal yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Oh, kamu saja. Silakan duduk. Ada apa kalian mencari saya? Jadi begini, Bung, kedatangan kami berdua ingin mengusulkan agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita, Bung. Tapi kalian tahu, kita harus menyiapkan kemerdekaan ini secara matang. Tidak boleh terburu-buru seperti ini.
Kalian kan tahu, luar masuk banyak tentara Jepang. Tapi ini momen yang bagus nih. Kalau kita tidak segera mempertahankan kemerdekaan, Jepang bisa jajah kembali. Belum lagi kalau sekutu sampai mengetahui kita sedang mengalami kekosongan kekuasaan, kita akan lebih dirugikan tuh. Baik, nanti saya diskusikan dengan tokoh yang lain. Karena saya juga masih ragu. Kembali insiden di Malang, kita hentikan di Malang. Baik, terima kasih. Malamnya, para pemuda kembali mengunjungi kediaman Soekarno. Kali ini tidak hanya para pemuda yang berkumpul di sana, melainkan ada pula beberapa tokoh tua yang ikut serta berkumpul di dalam kediaman Soekarno. Tapi kebetulan agar Indonesia secepatnya membuka kemerdekaan. Namun kendalanya, Bung Karno masih ragu dengan keputusannya. Ya, saya tahu. Saya ingin Indonesia cepat merdeka juga. Walaupun memang ingin Indonesia cepat merdeka, mengapa Bung tidak menyetujuinya? Saya tidak bisa secepatnya menyusul Anda. Karena saya harus mengadakan rapat dengan PPK. Jangan ada rapat, nanti Jepang pada mengenai. Saya tahu. Tapi ini adalah salah satu jembatan kita bagi untuk melakukan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak, Bung. Kami tidak ingin jika Jepang ikut campur tangan. Tapi saya tidak setuju. Kalau tidak setuju, saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan ini. Perundingan semakin memanas, baik dari kubu para pemuda maupun dari kubu Soekarno. Sebelum akhirnya Hatta datang untuk meredakan situasi. Ada apa ini? Kenapa para pemuda dan tokoh senior datang berkumpul di sini? Jadi begini, para pemuda ini ingin kita cepat melakukan kemerdekaan secara cepat. Tapi Bung tahu kan, karena kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Benar Bung, para pemuda pemikirannya masih pendek. Apalagi kita juga perlu kan memastikan kebenaran dari berita yang mereka dengar. Jadi maksud Anda ingin menolak usulan dari para pemuda? Ya, saya menyatakan bahwa kami tidak akan menerima usulan dari pemuda. Baiklah, kalau saya mau bagi kami tentunya memperjuangkan ini sudah berproses kemerdekaan secepatnya. Jika Bung Karno tidak mau mengumumkan kemerdekaan malam ini, maka semua akan terjadi pertemuan data secara bersama-sama, Bung. Kalau begitu, kami berpikir terima kasih atas waktunya. Menjelang 16 Agustus 1945, di Asrama Bapepti, Cikini 71 Jakarta, para pemuda mengadakan rapat. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Mereka tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Bagaimana kalau kita melakukan sendiri kan mereka? Tidak bisa. Orang yang tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi lihat saja, mereka tetap kukuh untuk tidak terburu-buru. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mendesak mereka? Bagaimana kalau kita akan melakukan semacam penculikan? Mana kita menunggu mereka? Bagaimana kalau kita membawa mereka ke rumah sekolah? Di sana dekat dengan salah satu markas peta, sehingga keamanan mereka tetap terjaga. Saya setuju. Para pemuda lainnya pun ikut setuju dengan usulan Latif dan memulai untuk menyusun rencana penculikan. Pukul 4 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh beberapa pemuda menuju Rengas Dengklok. Sesuai rencana, ada maling membantu rekan-rekannya untuk membuka mulut Soekarno dan Hatta secara paksa. Kemudian kedua tokoh tersebut dibawa dengan kapal. Pagi harinya, tanggal 16 Agustus 1945, kedua tokoh tersebut sampai di Rengas Dengklok. Para pemuda masih tetap berusaha untuk meyakinkan kedua tokoh tersebut. Namun, Soekarno dan Hatta masih teguh dengan pemikiran mereka.
Tunggu apa lagi, Bung? Ini adalah waktu yang tepat untuk kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta setuju dengan kami. Jika tidak, kami tarik lalu kepada kami. Sementara itu, di Jakarta, hilangnya Soekarno dan Hatta menimbulkan kericuhan di kalangan para pemimpin Jakarta. Ahmad Subarjo yang mengetahui berita hilangnya kedua tokoh ini pun berlalu lalang menanyakan setiap orang mengenai keberadaan dari kedua tokoh besar itu. Bung, apakah kau tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Kau pasti tahu sesuatu, Bung. Tolong katakan sebenarnya. Sekalipun saya tahu, saya tidak akan memberitahu. Saya ingin tahu keberadaan Soekarno dan Hatta, Bung. Jika Anda memberitahu jawaban atas pertanyaan saya, maka saya berjanji akan proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus esok. Apakah Anda bisa memegang ucapan Anda? Saya bersumpah, jika proklamasi tidak dibacakan hingga pukul 12 siang, maka nyawa saya taruhannya. Baiklah. Wikana beserta Sayuti Malik membawa Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Setelah pertemuan singkat mereka, Wikana bergegas membawa ketiga tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Awalnya mereka akan dibawa ke Hotel Den Hendels, namun karena hotel tersebut tidak menerima pengunjung, akhirnya mereka pun dibawa ke rumah Laksamana Maeda yang merupakan sahabat karib Ahmad Subarjo. Sebentar. Selamat malam, Tuan. Maaf kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Begini, Mega, jika Mega mengizinkan, bolehkah kami mengingat rumah Anda? Tentu boleh saja. Namanya ada apa ya tuan-tuan datang ke sini malam begini? Jadi begini, kami sudah memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan esok pagi. Jadi kami perlu tempat untuk mempersiapkannya. Apakah Anda tidak keberatan? Tidak, sama sekali tidak. Memangnya persiapan apa saja yang harus dibutuhkan? Padahal kami akan menulis naskah proklamasi di sini. Boleh baiklah, kita tidak boleh membuang lebih banyak waktu. Silakan masuk. Saya akan menyiapkan kertasnya. Jadi, apakah kalian memiliki usul untuk pembukaan naskah ini? Bagaimana kalau begini, Bung? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu bagus, karena secara garis besar sudah menyatakan bahwa kemerdekaan milik bangsa kita. Ketiga tokoh itu pun melanjutkan diskusi mereka. Mereka berulang kali mencoret dan membaca naskah tersebut, hingga akhirnya naskah tersebut disepakati oleh semua orang. Saya Dumlik, apakah kamu bisa memberikan naskah proklamasi ini? Dengan senang hati akan saya ketikkan. Baiklah, ketika cepat. Sayuti Melik mulai mengetik naskah yang sudah ditulis dalam secari kertas tersebut. Begitu selesai, ia memberikan naskah proklamasi yang sudah diketik itu kepada Soekarno. Ini naskahnya telah selesai, sekarang tinggal kita datangkan saja. Naskahnya sudah selesai. Di mana kita ketemu saya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno saja? Baiklah, beritahu pada semua orang, saya akan berada di rumah saya. Agustus 1945. Dini hari, ada Malik beserta rekan-rekannya membagikan pamflet dan menyebarkan berita mengenai kemerdekaan Indonesia dengan
perasaan bahagia. Setelah mereka menyelesaikan bagian pamflet dan pengumuman, mereka semua berkumpul di depan rumah aku. Bung, kami semua sudah berkumpul di sini. Kami sudah tidak sabar mendengarkan Bung membaca teks proklamasi. Tunggu sebentar, Bung Anta belum datang. Wah, Bung, apakah tidak ada prosesi pengibaran bendera? Ustaz, kemana? Saya yang sudah bendera. Saya agak kaget, namun saya hanya memiliki kita gambar dan itu saja. Tidak masalah, makanya dulu. Fatmawati pun segera bergegas menaikkan bendera dari kain merah dan putih miliknya. Setelah selesai, ia menyerahkan bendera tersebut kepada bupati. Jadi kamu sudah ada apa kita pakai lagi? Bung, kayaknya sudah siap. Baiklah. Para pemuda menyiapkan bendera dan tiangnya untuk dikibarkan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. Proklamasi sudah dibacakan dan bendera pun dikibarkan. Berakhir sudah semua luka belenggu penjajahan. Kini hanya tersisa satu pertanyaan. Bagaimana mereka akan pertahankan kemerdekaan? Merdeka! Satu, dua, tiga.